Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, salam rahayu. Sobat Nesa Berbagi, kali ini Nesa Berbagi berada di sebuah museum. Museum yang berada di Sidoarjo. Namanya adalah Museum Empu Tantular. Teman-teman pasti udah nggak asing lagi dengan nama Empu Tantular, yaitu di mana seorang sastrawan dulu yang sangat luar biasa. Jadi Museum Empu Tantular ini dulunya ada di daerah Surabaya, teman-teman. Namun karena banyaknya koleksi, dipindahlah di daerah Sidoarjo. Pertama kita ini ada di gedung 1. Nah, di gedung 1 ini ada berbagai koleksi. Ada koleksi yang paling banyak itu adalah koleksi prasejarah. Jadi gedung 1 ini pun nanti ada gedung lantai 1 dan ada di lantai 2. Itu ada macam-macam penggolongan dari koleksi-koleksi sendiri. Nah, yang pertama kita ada di kelompok prasejarah. Nah, kita di depan ini sudah disambut nih teman-teman dengan prasasti. Nah, di sini itu ada Siwa Mahadewa. Di sini ada macam-macam ya. Ada perwujudan Dewa Wisnu, ada perwujudan Dewa Brahma. Nah, jadi semua koleksi yang ada di depan ini ada yang berasal dari Surabaya, Pasuruan, Lumajang, dan dari macam-macam daerah ya yang di sini tuh. Nah, kita masuk di bagian depannya teman-teman. Yuk. Nah, sekarang kita sudah masuk di zona prasejarah di lantai 1, gedung 1. Nah, ini kita di sini bisa melihat berbagai batu-batuan nih teman-teman. Bisa di zoom dari koleksi-koleksinya. Nah, di zona prasejarah ini terdapat beberapa koleksi batuan, koleksi fosil, dan koleksi peralatan batu. Ada juga koleksi peralatan logam. Nanti di zona berikutnya itu ada zona klasik yang terdapat koleksi alat upacara, terus terutamanya koleksi alat upacara Hindu-Buddha pada masa itu. Kemudian ada koleksi terakota Majapahit, kemudian koleksi arca perunggu, koleksi fragmen candi, koleksi prasasti, koleksi arca batu, koleksi emas dan pusaka, koleksi uang kuno, dan koleksi naskah kuno. Nah, Nah, teman-teman Nesa Berbagi bisa lihat ya, di sini itu adalah macam-macam koleksi fosil. Nah, jadi ini merupakan fosil-fosil yang ditemukan dari berbagai daerah nih. Nah, salah satunya yang bisa kita lihat ini adalah fosil gading. Ini berasal dari Bojonegoro dengan usia 600.000 sampai 1 juta tahun yang lalu. Nah, fosil geraham, ini ada sebelahnya, ini juga ada fosil geraham gajah ini, asal Bojonegoro, berusia sekitar 600 sampai 1 juta tahun yang lalu juga. Nah, kita masih di zona prasejarah. Nah, di sebelah sini itu ada fosil-fosil tengkorak manusia pada zaman dahulu ini, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat nih, zoom. Kebudayaan prasejarah di Indonesia itu dimulai pada zaman manusia mengenal pembuatan alat-alat dari batuan. Diperkirakan di Indonesia zaman ini dimulai pada masa 1,5 juta tahun yang lalu dengan indikasi temuan Pithecanthropus erectus sampai dengan temuan hominid yang termasuk kategori manusia modern. Awal dari kebudayaan tertua di Indonesia berasal dari lembah Sungai Solo atau yang sekarang disebut Bengawan Solo. Nah, rekan-rekan Nesa Berbagi nih, kali ini kita bisa jumpai sebelah sini ya. Ini nggak boleh dipegang ya, ini teman-teman kalau main ke museum ini tolong perhatikan betul-betul ya. Kalau benda-benda seperti ini jangan dipegang, karena apa? Untuk menjaga
kelestariannya juga dan keawetannya juga ini ya. Kita saling menjaga. Nah, di sebelah sini ini adalah fosil kayu jati. Fosil kayu jati ini diambilnya dari daerah Pacitan. Nah, fosil ini berbentuk karena semua bahan organik pada kayu ini sudah diganti nih sama mineral. Nah, biasanya sejenis silikat seperti kuarts dengan struktur kayu yang tetap terjaga. Ini tuh kayu jati yang memfosil. Nah, akibat air mineral yang membentuk sedimen dan menjadilah fosil ini. Ini berumur berapa ini nggak dicantumkan ya di keterangannya. Yuk kita geser ke sini. Nah, rekan Nesa berbagi, kali ini kita berada di zona klasik, yaitu yang berhubungan atau berkaitan dengan Hindu-Buddha. Masa ini tuh dimulai sejak hubungan perdagangan antara Nusantara dengan India yang diperkirakan berlangsung sejak awal Masehi atau bahkan sebelumnya. Kebudayaan yang masuk ke wilayah Indonesia saat itu ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha. Persebaran agama ini meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Tinggalan di masa itu bisa didapati peralatan-peralatan itu seperti peralatan upacara lah ya pada zaman agama Hindu Buddha, dan juga bisa kita temui itu prasasti-prasasti. Kelanjutan dari masa klasik adalah berkembangnya agama Islam di Nusantara yang ditandai dengan tinggalan dan hasil karya seperti kitab-kitab keislaman dan beberapa relik yang bernuansa Islam. Nah, kita lihat yuk, ada apa saja di zona klasik Hindu-Buddha ini. Ini teman-teman bisa lihat nih, ini ada beberapa peralatan itu sarana upacara dalam agama Hindu-Buddha kuno, yaitu sekitar abad 12 Masehi. Nah, salah satu kebutuhan religi manusia adalah mengadakan hubungan dengan dewa yang dipercaya yaitu pada masanya itu. Sebagai sarana untuk melakukan komunikasi dengan dewa dibutuhkan berbagai wadah yang dilengkapi dengan motif hias tertentu. Tiap-tiap motif hias mengandung makna simbolis yang berhubungan erat dengan kegiatan pemujaan yang dilakukan, sehingga diharapkan dapat membantu keseluruhan proses kegiatan yang dilaksanakan. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah nekara ya. Ini berasal dari Lamongan, teman-teman. Nah, ini dihiasi berbagai motif yang mempunyai makna simbolis tertentu, berfungsi untuk sarana upacara memanggil hujan dan sarana penguburan sekunder pada masa prasejarah sekitar 4000 tahun yang lalu. Berdasarkan data arkeologis, nekara diproduksi di Gresik, banyak tersebar di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur, Jawa Barat, dan Bali. Merupakan pengaruh kebudayaan Dongson atau Vietnam. Alat ya ini ya, ini genderang kecil gitu loh, seperti nekara. Ini berasal dari masa prasejarah juga. Jadi ini tuh berasal dari NTT ya, Moko. Nah, ini dari Nusa Tenggara. Jadi ini tuh di bagian badannya itu diberi hiasan spiral gitu ya, dengan bentuk sulur. Ini melambangkan kehidupan. Moko ini berfungsi sebagai sarana upacara, minta hujan, dan juga bisa berfungsi sebagai mas kawin. Selain Moko, di sebelahnya ini juga ada Surya Stamba. Ini ada juga apa ya? Ini jadi ini Surya Stamba sama Moko ini dengan macam-macam ya. Ini yang satu itu dari Nusa Tenggara Timur, yang satu dari Nusa Tenggara. Nah, Sobat Nesa Berbagi, kali ini tuh kita bisa melihat benda-benda terakota peninggalan Majapahit. Seperti apa sih benda-benda itu? Teman-teman Nesa Berbagi bisa lihat di sini ya. Salah satu peninggalan Majapahit yang sangat unik adalah benda-benda terakota atau tanah liat bakar yang dibuat dari sekitar abad ke-14 Masehi ya, ke-14 Masehi. Benda-benda terakota dari kerajaan Majapahit meliputi berbagai bentuk, mulai dari boneka, manusia, serta benda-benda kebutuhan sehari-hari.
Dari berbagai bentuk tersebut bisa diketahui berbagai kebiasaan atau budaya pada masa itu. Diperkirakan selain mempunyai fungsi praktis atau profen, beberapa benda-benda tertentu juga mempunyai fungsi sakral atau religius sebagai sarana upacara. Benda-benda koleksi yang dipamerkan ini kita bisa jumpai ya. Ada kendi amerta, berbagai bentuk kendi berasal dari abad ke-14 Masehi. Nah, Sobat Nesa Berbagi, di sebelah sini kita bisa melihat pateonan dewa dari agama Buddha ya. Ini ada macam-macam sih ini bentuknya teman-teman Nesa Berbagi. Coba sih kita zoom ya. Jadi dalam agama Buddha Mahayana itu dikenal adanya berbagai Buddha, di mana masing-masing mempunyai sifat dan ciri yang berlainan. Masing-masing Buddha menguasai 5 arah mata angin yang berbeda, yang disebut Tathagata. Selain Buddha sebagai penguasa, masing-masing dilengkapi dengan dewa-dewa pengiring yang mempunyai tugas dan ciri berbeda. Kelima Tathagata tersebut adalah penguasa zenit atau tengah, penguasa timur, penguasa utara, penguasa barat, penguasa selatan. Sedangkan dewa pengiring dibedakan dalam beberapa kelompok, yaitu macam-macam ya dewa-dewa ini. Aku juga nggak terlalu paham sih, mungkin sobat-sobat Nesa Berbagi yang lebih paham bisa tambahkan di bawah ya. Ini mungkin khususnya ini buat rekan-rekan yang beragama Buddha ya, ini akan lebih tahu ini ya soal keterangan tersebut. Nah, di sebelahnya sini sobat Nesa Berbagi bisa lihat ini adalah Jaladwara. Nah, ini merupakan salah satu bagian candi ya. Kalau Jaladwara kita yang biasa sering temui juga ini. Jadi ini sebagai jalan ya, jalan keluar air itu loh. Kita bisa temui di beberapa candi yang pernah kita temui kapan lalu itu ya. Ini biasa kita temui di selasar candi. Biasanya dipasang ini untuk candi-candi yang mempunyai aliran air ya ini. Jaladwaranya seperti ini. Nah, Sobat Nesa Berbagi, sekarang kita ini ada di bagian prasasti ini yang biasa kita jumpai di candi-candi peninggalan ya. Ini ada di sini ada beberapa macam prasasti ya. Nah, Nesa Berbagi bisa lihat nih rekan-rekan Nesa Berbagi. Nah, prasasti sendiri itu berasal dari bahasa Sanskerta teman-teman Nesa Berbagi, yaitu pra dan kasta. Pra berarti amat atau belum, sedangkan kasta berarti terpuji atau terkenal. Yang dimaksud pujian di sini adalah pujian kepada raja atau punggawa kerajaan. Pada umumnya prasasti memuat perintah raja atau pejabat kerajaan dengan isi menyangkut masalah penganugerahan daerah sima, pemerintahan, keagamaan, kepercayaan, ekonomi, dan sosial, ataupun ke masyarakat lainnya. Selain itu, suatu prasasti juga dilengkapi dengan kutukan atau sapata sebagai peringatan kepada siapa saja yang melanggar isi prasasti. Mengingat akan pentingnya isi prasasti, biasanya prasasti dituliskan pada bahan yang tahan lama seperti batu, tembaga, perak, logam emas, dan tanah liat. Oke, di sini kita juga bisa lihat ya, ini ada Ganesha ini yang ada di sini. Nah, Ganesha sendiri itu dalam mitologi Hindu dikenal berbagai cerita yang menyebabkan Ganesha menjadi manusia berkepala gajah. Antara lain disebutkan bahwa ketika Parwati hamil tua dikejutkan oleh kedatangan gajah Dewa Indra, sehingga keluar kata-kata yang tidak sopan dan membuat Dewa Indra marah, maka dikutuklah anak Parwati menjadi manusia berkepala gajah. Ganesha digambarkan mempunyai 4 tangan. Tangan kanan bagian depan dan belakang sudah rusak sehingga tidak jelas atributnya, sehingga tangan kiri bagian depan dan belakang masing-masing membawa aksamala dan mangkok. Terus
Nah, di bagian sini rekan-rekan yang saya berbagi bisa lihat ini ada patung perwujudan Dewa Siwa. Nah, ini patung ini berasal dari daerah Blitar nih teman-teman. Nah, sebagai salah satu dewa tertinggi ya dalam agama Hindu, Siwa seringkali berubah wujud nih sesuai dengan kebutuhan. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah dalam bentuk naga. Siwa dalam bentuk naga ini dituliskan dalam naskah-naskah kuna, antara lain dalam kitab Adiparwa. Nah, di sampingnya teman-teman juga bisa lihat di situ ada Dewa Wisnu yang digambarkan duduk, ya itu duduk di sampingnya ini yang kita kapan hari kita jumpain ya teman-teman yang saya berbagi. Ini merupakan Dewi Durga ini. Nah, di sini tuh Dewi Durga ini Durga Mahesha Suramardini. Ini digambarkan dengan sikap berdiri di atas badan Mahesa atau kerbau ya. Nah, di sebelah sini ada lagi ini ya, sama ya, tapi cuma beda bentuknya. Ini ada Durga juga, ini penggambaran Dewi Durga ini. Ini yang diambil dari Candi Jawi teman-teman. Nah, kapan hari kan kita ke Candi Jawi, nanti bisa lihat ya di konten yang saya berbagi yang membahas tentang Candi Jawi. Nah, jadi patung Durganya itu ada di sini nih. Nah, ini tuh digambarkan dalam posisi berdiri ya, dalam sikap tribaga di atas lapik Mahesa atau kerbau dan mempunyai 8 tangan. Tangan kanan masing-masing membawa cakra, khadga, pedang, anak panah dan memegang ekor kerbau. Tangan kiri masing-masing membawa sandra perisai, busur dan memegang kepala asura. Nah, sobat rekan Nesa berbagi, nah kali ini kita itu berada di tempat yang paling dibutuhkan nih sama teman-teman Nesa berbagi semuanya. Apa kira-kira ini? Yaitu alat pertukaran barang pada zaman dahulu, yaitu uang. Nah, dari zaman dahulu pun uang itu sudah ada teman-teman, untuk sebagai alat utama pertukaran suatu barang. Nah, karena Indonesia itu sempat dijajah juga di era Belanda, Jepang dan macam-macam itu. Di situ tuh juga sudah ada uang ya dengan macam-macam bentuk sampai hingga pada saat ini. Nah, teman-teman ini pasti semuanya suka uang. Ada yang nggak suka uang? Ayo kita lihat macam-macam uang pada zaman dahulu. Mata uang yang pernah beredar di Indonesia itu berasal dari berbagai negara seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Jepang. Di Indonesia, mata uang merupakan alat tukar yang sah atau legal tender. Oleh karena itu, pembuatan dan peredaran mata uang ditetapkan dengan undang-undang.